Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Ada 3 konsekuensi dari ucapan Natal. Pertama, mengakui Tuhan punya anak. Padahal tiap hari tiap malam dia katakan lahir. Yang kedua, yang meyakini bahwa Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Padahal Nabi Isa lahir musim panas. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa huzi ilaiki bijil'in nahlati, goncangkan pakal ladang kurma kepundakmu, usabil alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma dari atas. Buah kurma gugur. Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dibanggakan Allah. Zakarahumullahu fiman indah, malam ini jamaah ini dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, para guru, para habaib, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW seandainya sendiri saja bisa atau tidak? Bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya yang dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ada perempuan yang cerdas, setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berjuang sendirian, maka sesungguhnya spiritnya bukan spirit Islam. Termasuk acara malam ini bisa meriah, luar biasa, dan banyak yang biasa di luar. Ini adalah karena jamaah. Jamaahnya juga macam-macam. Ada yang tua mensupport, ada yang anak muda. Tadi yang memberikan kata sambutan anak muda. Lalu kemudian anak-anak muda yang mengawal saya dengan berbagai macam seragamnya, banyak sekali. Atributnya juga, itu di mana jahitnya itu. Jadi berbagai macam bentuk peci, topi, logo, simbol, macam-macam modelnya. Tapi ketika niat baiknya satu, maka apa pesan Nabi Muhammad SAW? Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Al jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat. Wal furqatu azab, kalau berpecah belah itu azab. Makanya musuh-musuh Islam, musuh NKRI paling senang kalau kita berpecah belah. Nama teorinya divide et impera. Makanya kerajaan-kerajaan itu tumbang bukan karena Belandanya kuat, tapi karena di dalam kita rapuh dan tumbang
Datanglah dia dari Amsterdam, dari Leiden, menghancurkan kita. Tapi kemudian kita bersatu. Pada tahun 1905 dipelopori oleh Haji Samanhudi. Di Solo ada orang-orang bisnismen, pedagang-pedagang yang orientasinya bukan hanya sekedar bisnis dagang untung menang kaya, beli mobil, beli rumah, tapi ada semangat persatuan. Mereka pun berkumpul membentuk apa yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam. Jadi kalau mengatakan perjuangan Indonesia melawan Belanda hanya dipelopori oleh tokoh nasionalis, komunis, ini orang buta huruf sejarah. Dia tidak baca. Yang pertama kali organisasi memperjuangkan Islam adalah Sarekat Dagang Islam. Mereka dagang, jual batik di Solo, dan untungnya banyak. Tapi dia hanya tidak sekedar berpikir untung. Jadi pedagang-pedagang kita setelah hijrah itu dagangnya lanjut atau berhenti? Lanjut. Ini banyak sekarang pedagang bisnismen setelah hijrah berhenti. Gimana bisnisnya, Pak? Saya sudah serahkan pada Allah. Tidak benar. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum hijrahnya dia pedagang, maka setelah hijrah tetap dagang. Bedanya kalau dia dulu lintah darat, semua yang di air kalau naik ke darat itu nakalnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Yang dulunya riba, yang dulunya narkoba, yang dulunya pakai dukun, yang dulunya pakai pesugihan, babi ngepet, anjing jangan disinggung. Itu kalau sudah hijrah, maka dia tetap dagang, tetap bisnis. Gimana kamu bedanya sebelum ngaji dengan setelah ngaji? Dulu saya sebelum ngaji, Pak Ustadz, bisnis saya, ruko saya 100 pintu. Sekarang sejauh mata memandang. Ruko siapa? Nggak tahu punya siapa. Ya mesti punya kita. Kalau tidak akan diambil orang. Lalu kemudian pada tahun berikutnya tidak hanya sekedar dagangnya, berubah menjadi Sarekat Islam. Lalu kemudian banyak takhayul, bid'ah, khurafat. Dalam ejaan bahasa Indonesia lama, khurafat itu tulisannya coerapat, maka singkatan itu disingkat dengan TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan risau dengan takhayul, bid'ah, khurafat. Akhirnya beliau pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, ingin mengembalikan umat kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuklah Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Umat Islam yang tercabik-cabik, terpecah-pecah, ingin dikembalikan kepada persatuan. Wa'tasimu bihablillah. Pada tahun 1923 maka terbentuklah Persatuan Islam. Jadi itu berturut-turut terus. 1905 Sarekat Dagang Islam, 1912 Muhammadiyah, 1923 Persis, 1926 Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta para ulama menunjukkan kebangkitan para ulama. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah di Bukit Tinggi, Inyak Jaho dengan Inyak Canduang, membentuk apa yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti namanya. Lalu kemudian di Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Ma'sum namanya. Murid-muridnya membuat organisasi.
Karena ini sekarang sudah banyak terpecah belah, putus hubungan manusia dengan Allah, putus hubungan sesama manusia. Maka dibentuklah organisasi yang menghubungkan yang terputus, sambung menyambung, itu bahasa Arabnya wasal. Maka disebutlah dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Jadi dalam rentang 30 tahun, dari 1905 ke 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama tidak hanya sekedar menjadi imam masjid, tidak hanya sekedar khutbah dan tausiah, tapi mereka punya kepakaran, keahlian, kecakapan di bidang organisasi. Lalu kemudian antar organisasi ini menyatu dalam sebuah majelis permusyawaratan. Itulah yang disebut dengan Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Jadi kalau orang tidak mengerti, dianggap Islam itu tidak ada organisasi, tidak ada kepartaian, tidak diperjuangkan lewat parlemen. Yang tahu dia Islam itu cuma 3: lahirnya akikah, matinya takziah, nikahnya walimah. Itu bukan Islam, itu namanya acara-acara keislaman. Tapi itu penting. Akikah penting apa enggak penting? Penting bagi yang suka makan kambing. Walimah penting apa enggak penting? Penting. Kalau tidak ada walimah nanti disangka orang hubungannya gelap karena mati lampu. Takziah penting karena kita sedang memberikan kebahagiaan pada orang yang berduka. Tapi substansi dari segalanya, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, walimah, takziah, tahlil, itu semua adalah berjamaah. Jadi kalau kita memahami seperti itu, terkadang saya hadir di acara Nahdlatul Ulama tapi Persis tidak ada, hadir di acara Persis tapi Muhammadiyah tidak ada. Dalam sejarah perjalanan saya, baru di Garut inilah semuanya hadir. Luar biasa. Ustadz kok tahu semuanya hadir? Tadi di belakang kan dengar kata sambutan. Terhormat Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, Ketua Persis, anggota-anggotanya, pemuda Pancasila, brigade, macam-macam. Yang tidak saya sebutkan bukan karena nggak hadir, tapi karena saya nggak ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang sedang dimiskinkan hari ini. Sengaja dicari titik-titik perbedaan antara yang pakai celana dengan yang pakai sarung, dibenturkan. Antara yang pakai jubah dengan yang pakai kain sarung. Ini yang pakai jubah ke Arab-Araban, ini yang pakai sarung terlalu tradisional. Padahal antara jubah, sarung dan celana sama-sama menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan sarung dan jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini semua penting. Yang sudah pakai kerudung tapi masih setengah-setengah, namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Yang satu lagi jilbabnya sudah panjang, mestinya mereka saling berdamai, mestinya mereka saling berlapang dada untuk memanjangkan kudung jilbabnya. Tapi di lapangan justru mereka saling berkelahi antara jilbab panjang dengan jilbab pendek kelahi. Akhirnya yang ketawa yang nggak menutup kepala. Malah yang tidak menutup kepala bisa berdamai. Lalu kemudian mereka membalik logika berpikir itu. Lebih baik mana? Punya jilbab tapi suka kelahi, atau nggak pakai jilbab tapi orangnya baik? Akhirnya yang jawab pusing, karena yang nanya juga bingung. Kita terjebak pada logika-logika skolastik. Kita terjebak pada pilihan-pilihan yang tidak benar. Pilih mana? Antara orang yang pakai jilbab, suka ngaji tapi suka bicara aib orang lain,
atau orang yang tidak pakai jilbab, nggak suka ngaji tapi baik, dia lupa bahwa standar baik dalam Islam yang pertama adalah ya ayyuhalladzina iman, standar kebaikan. Mau meminang laki-laki, meminang anak perempuan, standar kebaikan yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinan, din, agama yang pertama. Begitu juga ketika laki-laki menikahi perempuan, apa yang dipandang? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Li hasabiha, karena nasab keturunannya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Di diniha, karena agamanya. Di akhir hadis itu apa dikatakan? Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agama. Sekarang dibolak-balik logika berpikir itu. Jangan tanya agamanya apa, yang penting baik. Maka kita tetap sekali Islam tetap. Tapi bukan berarti setelah pulang dari pengajian ini lalu kita membakar, menghancurkan. Tidak demikian. Islam ini paling siap untuk bertetangga, berteman dan bersahabat dengan saudara yang tidak seakidah. Seandainya mereka tidak mengusir kamu, tidak membunuh kamu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Mengajarkan tentang buat telur asin silakan, tapi tentang toleransi, Islam ini bukan agama kemarin sore. Islam ini 14 abad pernah bertetangga dengan non muslim. Di Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Pindah ke Mesir, di Mesir ada Kristen Ortodok Koptik. Pindah ke Lebanon, di Lebanon ada Kristen Ortodok Maronit. Pindah ke Turki, di Turki yang berkuasa Konstantin. Tapi mereka datang dengan penuh kedamaian, karena agama mereka adalah agama yang berdasarkan keselamatan, namanya Islam. Dan Tuhan yang disembah namanya adalah Allahumma antas salam. Tempat tinggalnya nanti di surga bernama wa adkhilnal jannata daras salam. Namanya Muslim. Tiap hari dia berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Berserah diri kepada Allah. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Tangannya tidak kasar, lisannya tidak keras. Abdul Somad itu ngomong aja begitu lisan. Dari tadi ngomongnya keras. Saya tidak keras, mikrofonnya bagus. Kadang orang tidak bisa membedakan mana yang keras, mana yang tegas. Saya tidak keras. Belahlah dadaku, akan kau temukan sutra halus lembut di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin Al-Fakir Abdul Somad sampaikan, bahwa yang terpenting di antara semua adalah berjamaah. Alhamdulillah, mengajari orang Garut berjamaah itu sama dengan mengajar itik berenang. Mereka adalah orang-orang yang berjamaah. Abdul Somad bisa datang kemari kan karena mereka sudah berjamaah. Lalu Abdul Somad menceramahi tentang jamaah, mubazir. Lalu apa yang perlu kita jaga? Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang Garut. Sudah putus asa. Begitu dia tahu, ini orang mana? Dari Garut. Aku putus asa. Walakin, akan tetapi fit tahrish
dia tanamkan bibit-bibit permusuhan, gesekan-gesekan api kecil. Makanya ini lalang kering. Kalau ada gesekan api kecil, cepat-cepat dipadamkan. Dengan apa? Tabayyun. Dengan apa? Klarifikasi. Dengan apa? Pertemuan-pertemuan. Dengan apa? Ngaji bareng, duduk bersama. Kalau kelihatan wajahnya cemberut, nanya, ada apa guys? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Tapi sekarang susah kita mau ngelihat wajah orang cemberut. Kenapa? Pakai masker. Ustadz kok nggak pakai masker? Nggak ikut protokol kesehatan? Dari tadi masker nggak dilepas. Supaya apa? Jangan ada percik-percikan. Abdul Somad tidak ikut protokol kesehatan. Nih. Kenapa nggak dipasang di mulut? Kalau dipasang di mulut, nanti di layar itu wajahnya nggak jelas. Orang berbisik, apa iya nih Abdul Somad? Perasaan enggak. Jadi semua percikan-percikan itu mesti dihilangkan dengan apa? In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang bawa berita binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dari kata bayan, dari kata tabyin, dari kata tabayyun, artinya jelas. Karena sekarang banyak yang jelas tidak jelas, yang sudah jelas dibuat tidak jelas, karena ada orang-orang yang cari makannya dari tidak. Kalau jelas dia nggak dapat makan, maka dia sengaja membuat yang jelas menjadi tidak jelas. Supaya apa? Supaya orang salah paham. Karena kalau orang paham dia nggak makan, dia makannya dari orang gagal paham. Makanya ceramah saya alhamdulillah sampai hari ini semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup, bisa diakses. Jangan tonton dari video yang sepotong-sepotong, tonton dari A sampai Z, dari awal sampai akhir di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Dan tausiah saya itu pakai poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Malam ini akan saya sampaikan 4 poin. Supaya apa? Supaya yang anak-anak sekolah, kuliah biasa membuat kesimpulan. Dan intel-intel laporannya tepat, nggak salah. Bahwa poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jaga jamaah. Jamaah sholat udah melimpah ruah sampai masjid nggak muat, sampai anak muda naik ke atas. Jamaah ibu-ibu melimpah ruah sampai ke belakang. Tapi jamaah mengentaskan kemiskinan, jamaah mengentaskan ekonomi umat. Masalah sholat diperdebatkan antara kaki kelingking ketemu apa enggak, nempel apa enggak, capek deh. Masalah kaki celana ke atas ke bawah dipotong apa tidak, khilafiyah. Ada yang kita sepakat, apa dia? Ketika tetangga kelaparan maka kita tidak sempurna keislaman. Tidak ada khilafiyah tentang itu, betul? Tapi di Garut semua sudah terselesaikan. Tadi datang anak muda membawa sendal dan sepatu, ngasih tahu, hai Ustadz Abdul Somad, ini program dari Garut, sendal dan sepatu dari kulit lembu asli Pak Ustadz. Dalam hati saya, betul. Dan satu sepatu ini akan membantu hasilnya untuk pondok-pondok pesantren yang tidak mampu. Nabi menyetujui perbuatan dia setelah sahabatnya itu melapor. Waktu sebelum melapor apa namanya? Bid'ah. Karena tak dibuat Nabi. Kenapa Nabi tak manggil dia? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah, maka perbuatan itu bid'ah dhalalah. Tengok pembahasan panjang lebar dalam 37 masalah populer.
muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Habis satu bab. Dan rasanya baru ini kita mengaji satu bab selesai. Akan datang kita lanjut bab tahdzir min idza'is salihin wa dha'afatil masakin. Bagaimana cara melatih hati agar lebih peka terhadap tanda-tanda cinta Allah di kehidupan kita sehari-hari? Telinga tak mau mendengar yang tak baik, mata tak mau menengok yang tak baik, tangan tak mau menengok yang tak baik, kaki tak mau melangkah ke yang tak baik, lisan tak mau bercakap yang tak baik. Ditakut-takuti orang tak ada rasa takut, disedih-sedihkan orang tak ada sedih. Coba rasa-rasa itu, kalau ada rasa itu berarti udah hampir wali udah. Tapi cukup hanya kita sajalah. Dan kalau tanda dicintai Allah itu disukai banyak orang, berarti influencer yang followernya 1 juta itu udah pasti dicintai Allah. Jangankan influencer, Michael Jackson tadi udah bilang. Kalaulah tandanya hanya sekedar cinta, makanya tidak bisa mengambil satu hukum dari satu hadis. Cintanya karena apa? Cintanya itu karena apa? Cinta karena ibadahnya, karena istiqomahnya. Cintanya karena itu. Kalau cintanya hanya sekedar cinta-cinta, sekarang nih viral, asal viral wali. Asal viral wali, wali juga, wali apa namanya? Wali viral. Kan wali Allah. Maka pembahasan tentang wali itu ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama disatukan jadi satu, barulah wali. Pembahasan wali Allah di mana? Setiap kitab tasawuf pasti ada membahas wali Allah. Proklamator kedua. Jadi kalau proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno, Hatta. Tapi proklamator kedua 17 Agustus 1950 itu dari Sumatera Barat. Siapa? Bapak Muhammad Natsir. Jadi pasca konferensi meja bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Ternyata dari pandangan Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, beliau mengatakan itu justru akan memperlemah negara Republik Indonesia, dipecah-pecah. Akhirnya, Masya Allah, ta'idullah, atas pertolongan Allah, biidnillah, atas izin Allah, beliau berjuang. Saat beliau menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, Bapak Muhammad Natsir melakukan lobi-lobi terhadap pemimpin-pemimpin RIS, Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah, hampir, artinya semuanya menerima niat, ide, gagasan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Sehingga akhirnya tepat tanggal 3 April 1950, Bapak Muhammad Natsir pidato di depan parlemen yang sering disebut dengan mosi integral Natsir. Alhamdulillah diterima oleh seluruh pemimpin RIS Republik Indonesia Serikat. Akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1950 diproklamasikan satu perubahan besar dari negara Republik Indonesia ini, dari RIS menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Masya Allah,
Ada dua tokoh dalam perjalanan menuju NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dua tokoh dari Sumatera Barat, yaitu Bapak Muhammad Natsir Allahyarham dan Buya Hamka. Luar biasa. Dua tokoh pergerakan nasional ini saling topang menopang untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akan tetapi sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin ada yang menyebut ini sedang emergensi, darurat. Kondisinya sudah darurat. Karena apa? Ternyata di Indonesia ini lebih banyak yang menjadi pengkhianat daripada yang menjadi penyelamat. Jadi ternyata banyak sekali di Indonesia ini yang menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sehingga akhirnya NKRI ini sekarang dalam kondisi danger, bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan koordinasi secara nasional di Jakarta. Alhamdulillah kita bersyukur. Ternyata masih banyak tokoh-tokoh bangsa, terutama tokoh-tokoh ulama di Indonesia yang bersama-sama ayo bangun selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga waktu itu ketika saya hadir dalam pertemuan nasional itu, di depan saya banyak tokoh-tokoh ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kemudian di samping kanan saya ada pakar hukum tata negara, yaitu Profesor Refli Harun. Ada juga pakar hukum pidana dan beberapa pakar-pakar hukum yang lain. Jadi ada Profesor Egi Sujana dan beberapa pakar hukum yang lain. Bahkan dari Universitas Indonesia ada UI Watch. Bahkan dari ITB ada yang menggerakkan serikat buruh, yaitu Pak Jumhur Hidayat. Ada juga dari Sumatera, yaitu Dr. Sahganda Nainggolan, hadir pada saat itu. Bahkan di samping, di depan saya tapi agak ke kanan, itu ada mantan Kasat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto. Ada juga sampingnya yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Ada juga Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan beberapa Jenderal Purnawirawan yang lain tapi saya tidak kenal namanya. Ada juga Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dari Kopassus juga. Dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang lain. Ada juga Profesor Dr. Ihsanuddin Norsi, pakar ekonom dan politik. Dan beberapa yang lain. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Selamatkan NKRI yang sekarang kondisinya sedang dalam bahaya. Karena ternyata saya dengarkan dari jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat, ternyata di Indonesia sekarang ini terjadi perang. Tapi kita kan tidak tahu. Ternyata sudah terjadi 3 peperangan. Perang yang pertama yaitu yang sering disebut perang asimetris. Kalau dalam bahasa akademik, perang nirmiliter, non-militer. Tapi daya rusaknya luar biasa.
dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Luar biasa. Bahkan di tengah-tengah perang nirmiliter itu, bahkan ini sudah diprogram sampai ke depan. Jadi tidak pakai senjata militer, tapi pakai senjata biologis. Pakai senjata biologis. Jadi kita masih ingat siapa yang menggunakan senjata biologis. Dan ini disampaikan oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika pertemuan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur. Beliau memberikan statement yang patut kita garis bawahi. The Jews run this world by proxy. Jadi Yahudi untuk menguasai dunia ini lewat proxy. Boneka. Nah, proxy Yahudi sekarang Cina dan Amerika. Tangan kanannya Amerika, tangan kirinya Cina. Siapa pengendali utama? Kalau dulu Rothschild dan Rockefeller. Sekarang Henry Kissinger dan George Soros. Dan itu banyak penopang-penopangnya, salah satu di antaranya Bill Gates. Jadi ternyata senjata biologis ini tujuannya cuma satu, depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Lewat apa? Virus. Lewat virus. Jadi virus antraks, AIDS, flu burung, COVID-19, dan ini sebentar lagi akan muncul lagi virus yang lebih sadis lagi daripada yang sebelumnya. Jadi perang ke depan tidak pakai militer, tapi senjata virus. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu-satunya, ya kan, satu-satunya yang berani, terutama di Indonesia, yang berani melakukan perlawanan terhadap proksi Yahudi ini adalah seorang ibu, Profesor Dr. Siti Fadilah Supari. Ya, beliau Menteri Kesehatan. Ya. Mantan Menteri Kesehatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ternyata untuk menggoncang satu negara adidaya, itu tidak perlu Kopassus. Tidak perlu. Cukup satu ibu di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Siti Fadilah Supari. Beliau dengan tekunnya nulis agenda harian, ditulis sama beliau. Bahkan beliau sebagai Menteri Kesehatan waktu itu zaman Presiden SBY, ya, itu luar biasa, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Beliau melakukan sidak, ya, apa, di laboratorium Namru 2 milik Angkatan Laut Amerika, sebelah gedung percetakan keuangan negara Republik Indonesia. Begitu sidak, tanpa protokoler, ya Allah, kaget beliau. Ternyata lab itu hanya kamuflase, tapi di dalamnya, ya Allah, menciptakan senjata-senjata biologis. Sehingga akhirnya beliau langsung mengambil policy tutup Namru. Luar biasa beraninya beliau. Ini yang dihadapi negara adidaya Amerika. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, agenda harian beliau itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Goncang, seluruh dunia goncang, lebih khusus Amerika. Sehingga akhirnya pejabat-pejabat keamanan Amerika di Pentagon dan beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY segera didel Profesor Dr. Siti Fadilah Supari.
Karena ini sangat membahayakan bagi Amerika. Ketika beliau diundang di sebuah pondok pesantren di Jakarta, apa statement beliau? Saya hanya takut kepada Allah. Saya tidak takut kepada siapapun, hatta Amerika sekalipun. Allahu Akbar. Baja. Kondisi kolbu beliau baja sekali. Ya. Akhirnya beliau dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Dijebak. Kena 4 tahun penjara. Ini resiko. Karena beliau melakukan perlawanan terhadap senjata biologis yang diciptakan oleh proksi-proksi Yahudi ini tadi. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah? Benar. Apa yang disampaikan oleh beliau itu hak. Qadarullah, ada pesawat charteran mendarat mendadak karena kerusakan mesin di Bandara Pudong, Cina. Tidak tahunya di dalam pesawat itu ada senjata biologis yang itu akan disebarkan di kawasan Afrika untuk membunuh masyarakat Afrika lewat udara, disebarkan lewat udara. Dan ternyata di dalamnya itu ada 3 anggota CIA. Ada 1 dari Namru, ternyata orang Indonesia. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Siti Fadilah Supari benar, nyata. Ya Allah, beliau terima itu, dan insya Allah beliau ambil hikmah apa yang dibalik itu. Insya Allah ada hikmah besar. Amerika dan Cina, beliau terima itu, Masya Allah. Tapi perjuangan beliau sampai akhirnya di penjara itu beliau berhasil mendirikan sebuah masjid yang bagus. Ini perjuangan beliau. Bahkan anehnya ketika bulan Ramadan, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saat iktikaf 10 hari yang terakhir, ada larangan untuk iktikaf. Padahal Bu Profesor Dr. Siti Fadilah Supari ini ingin banyak takarub ilallah pada 10 hari terakhir. Dilarang. Akhirnya beliau melakukan gugatan hukum lewat advokatnya, ya, penasihat hukumnya terhadap Menkumham. Alhamdulillah, perjuangan beliau akhirnya lolos. Akhirnya setiap bulan Ramadan dibolehkan napi-napi itu untuk iktikaf di dalam masjid. Itu perjuangan Profesor Dr. Siti Fadilah Supari. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga sekarang beliau dalam sisa umurnya ini, beliau membangun sebuah lembaga, sebuah organisasi, yaitu yang disebut dengan AURA, Angkatan Ulama dan Rakyat. Jadi beliau ingin membangun sebuah kekuatan. Jadi TNI, ulama, dan umat, rakyat. Karena itu kekuatan Indonesia. Itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian 2 minggu yang lalu, saya qadarullah ditemukan oleh seorang mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawiawan Gatot Nurmantio. Saya dirangkul oleh beliau. Ustadz, alhamdulillah saya selama ini ngikuti ceramah-ceramah Ustadz di YouTube. Jadi alhamdulillah beliau ternyata mengikuti ceramah-ceramah saya di YouTube, di channel YouTube. Dan alhamdulillah beliau menyampaikan tentang kondisi Indonesia kekinian. Benar-benar saya benar-benar cukup kaget sekali.
Karena beliau mantan Panglima TNI. Saya kira tahu kondisi yang real di Indonesia ini. Benar-benar kalau dalam pandangan saya ini sangat mengerikan. Tapi saya nggak boleh menyampaikan di publik. Jadi cukup saya sendiri saja yang mendengarkan itu. Itulah kondisinya. Jadi intinya terakhir dari beberapa pertemuan-pertemuan itu tadi, saya mengambil kesimpulan, ayo selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Waktu itu saya diberikan kesempatan 5 menit untuk menyampaikan bagaimana solusi menurut pandangan din agama. Saya waktu itu saya sampaikan salah satu dari prolog yang dari waktu 5 menit itu, saya sampaikan ini kondisi Indonesia kekinian itu tidak lepas dari sejarah. Karena apa? Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah menemukan, melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Oleh karena itu di hadapan beberapa tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh nasional, bahkan juga dari Jenderal Purnawiran Angkatan Darat tadi, saya sampaikan kalau dulu ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, insya Allah ke depan umat Islam dan TNI bersatu untuk menghadapi komunis gaya baru. Sejarah akan berulang. Kenapa? Kalau dulu ABRI dan umat Islam, karena ABRI masih eksis. Kalau sekarang, kenapa saya sebutkan umat Islam dan TNI? Kenapa ke umat Islam dulu? Karena TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sospol, sosial politik. Harus balik ke barak. Sehingga benar-benar TNI benar-benar dimarginalkan, dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah juga kita lihat. Kalau dulu Kopassus itu ranking 3 tingkat dunia, kekuatan militer seluruh dunia, itu Kopassus ranking 3. Sekarang anjlok. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, perbandingannya sekarang TNI Polri itu 1:3. TNI-nya 1, Polri-nya 3. Begitu juga anggarannya. Anggarannya TNI 1 itu dibagi 5. Polri 3. Sehingga senjata yang tercanggih itu sekarang bukan milik TNI tapi milik Polri. Inilah kondisi. Oleh karena itu kenapa mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, beliau mengatakan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya tadi kan saya sampaikan, insya Allah sejarah akan berulang. Umat Islam dan TNI akan memperkuat, artinya istilahnya menyelamatkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini dari komunis gaya baru. Sebagaimana Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, dalam video pendek beliau menegaskan bahwa kader-kader komunis sekarang ini yang begitu banyak menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan ada yang staf presiden, ya kan? Bahkan hampir 200 lebih
kader-kader komunis yang berada di DPR RI, semuanya itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam, ulamanya dan Islam dengan menggunakan kekuasaan. Saya kira kalau yang ngomong itu Profesor Salim Said itu tidak sekedar statement. Beliau punya data. Beliau punya data. Itulah yang terjadi. Bahkan saya tabayun ke Komisi 7 DPR RI, yaitu Pak Ridwan Hisab dari Golkar itu ya. Saya tanya, kebetulan itu tetangga saya. Beliau di perumahan elit di Permata Jingga. Saya tanya, Pak Ridwan, saya dapat info sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih. Benar nggak? Benar, Ustaz. Nah, sekarang gimana itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Dulu Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 1986 itu Partai Komunis Cina mengadakan kongres di Beijing yang dibahas Indonesia tahun 1986. Ternyata hasil daripada kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu muncul 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi. Undang-undang doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Hambatan yang kedua yaitu positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia termasuk Sumatera Barat masih solid. Nah, akhirnya ternyata sampai hari ini 3 hambatan Cina itu sudah jebol semuanya. Yang pertama, dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya dari parlemen diserahkan pemerintah, pemerintah hanya merubah casingnya saja, tapi substansinya sama. Indonesia akan dirubah dari Pancasila menjadi ideologi komunis, dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila. Ini kan ala komunis. Yang kedua, dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Coba, salah satu dari undang-undang Omnibus Law, rancangan undang-undang kesehatan. Sudah, kita tidak lagi punya kedaulatan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sudah enggak? Padahal, ya Allah, dari Sumatera Barat, saat Indonesia dibombardir, ibu kota negara Jogja dibombardir, agresi Belanda kedua. Dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi, yaitu Bapak Safruddin Prawira Negara. Beliau mendapat amanah, akhirnya diproklamasikan menjadi Presiden Darurat Republik Indonesia. Karena Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, kabinet semua menteri ditangkap oleh penjajah Belanda, diasingkan. Masya Allah, dari rumah beliau, Bapak Safruddin Prawira Negara, alhamdulillah atas pertolongan Allah, berhasil menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam percaturan politik dunia sampai nembus ke PBB di New York. Tapi itulah adab seorang ulama dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah amanah itu diterima dan beliau benar-benar ingin menyelamatkan Indonesia dalam waktu 8 bulan, alhamdulillah Indonesia kondusif. Setelah Indonesia kondusif, Masya Allah, Bapak Safruddin Prawira Negara berangkat ke Jogja, menemui Soekarno, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, menyerahkan kembali jabatan presiden itu kepada Soekarno. Inilah adab akhlak seorang ulama.
Beda sekarang kan, kalah bisa jadi menang. Bahkan sampai politisi Jepang itu, iya kan, polisi Jepang itu sampai geleng-geleng. Sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Kalah, tapi bisa menang. Aneh kan? Angkanya kalah, tapi bisa menang. Bahkan sampai polisi di Jepang ini sempat viral di medsos itu. Dia pidato di depan parlemen-parlemen dunia. Dia katakan, kalau Eropa, negara-negara barat, pasca pemilu gitu ya, pasca demokrasi, pasca pemilu demokrasi, itu sehitungan jam diumumkan siapa pemenangnya. Nah, kalau di Indonesia enggak. Sekian bulan sebelum pemilu, siapa yang akan jadi presiden sudah tahu duluan. Siapa yang menang sudah tahu duluan sekian bulan sebelum pemilu. Astagfirullah. Jadi ternyata seluruh dunia itu cuma ada di Indonesia. Ini benar-benar jadi sorotan dunia. Kita malu. Yaitu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak lepas daripada sejarah. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, beliau menjadikan sejarah itu menjadi profesi ilmiah. Karena apa? Kalau kita ingin menganalisis kondisi kekinian, ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan satu pandangan. Kita harus setback, buka sejarah. Insya Allah analisis kita akan menyeluruh, totalitas, tidak parsial. Itulah makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada salah satu ulama kita yaitu Ibnu Khaldun rahimahullah. Kitab yang ditulis oleh beliau, kitab Al-Muqaddimah, itu menjadi rujukan dunia Islam dan dunia Barat. Kenapa dunia Barat sampai menjadikan kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun menjadi rujukan? Karena ternyata analisisnya tajam sekali. Di samping beliau buka sejarah, beliau ditambah dengan fikih waqi'iyah, realitas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh dunia. Makanya kitab yang ditulis beliau menjadi rujukan dunia Islam dan dunia Barat. Nah, Bapak-bapak, coba apa yang terjadi di Indonesia sekarang itu tidak lepas daripada sejarah masa lalu. Ternyata ada genealogi paham pergerakan dan paham politik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya terjadi. As-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil kiamah. Jadi pertarungan ideologis antara umat Islam, komunis, nasionalis sekuler, Kristiani radikal, itu mulai dulu sampai sekarang tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Bahkan pertarungan ideologis itu tadi tidak lepas daripada skenario global. Dalam hal ini yang sekarang adalah dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Tujuannya apa? Ingin menaklukkan Indonesia yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Dan itu diungkap oleh lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life, menempatkan Indonesia dalam ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu Indonesia menjadi target utama. Bahkan
2025 sudah diprogram oleh dua kekuatan dunia ini, Indonesia dan Pakistan. Ini dua negara yang dijadikan sasaran utama. Sehingga Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah buku berbahasa Rusia, yang satu berbahasa Inggris. Ternyata dua buku ini sama. Strategi untuk menghancurkan dua negara itu, yaitu Indonesia dan Pakistan. Tapi nggak bisa saya sampaikan pagi ini karena nggak cukup waktunya. Nah, saya langsung saja kita masuk pada ini. Jadi dulu saat Indonesia dijajah oleh Belanda, ada pergerakan Islam yang pertama kali muncul tahun 1905 Miladiyah Masehi, yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Kiai Haji Agus Salim. Allahumma yarham. Berdirilah Serikat Islam yang pijakannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Puncaknya dimotori oleh Bapak Muhammad Nasir, Allahumma yarham. Ini satu gerakan ideologis. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah 3 tahun penjajah Belanda merasa gerah, karena ternyata anggota Serikat Islam itu seluruh Indonesia, jutaan. Akhirnya Belanda memunculkan organisasi tandingan dari Serikat Islam. Dan itu semuanya pionirnya itu ada 2. Madame Blavatsky dan Karl Marx. Ini sama-sama 2 tokoh Yahudi internasional. Madame Blavatsky di Indonesia itu digerakkan oleh Liberton. Ini orangnya. Dengan mengajarkan ajaran teosofi. Artinya agama-agama di Indonesia itu harus di-cleaner. Itulah ajaran teosofi. Sehingga muncul gerakan nativisasi. Dibenturkan antara adat, budaya, dan agama. Dibenturkan. Akhirnya Belanda memunculkan organisasi baru untuk menandingi Serikat Islam tahun 1908, yaitu organisasi Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun berada. Saya doakan semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan bahagia selalu rumah tangganya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Ya itulah tadi tausiah atau dakwah-dakwah yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Jadi masalah Natal ya, itu masih kontroversi ya teman-teman ya. Jadi ada yang menganggapnya itu toleransi, ada yang menyampaikan itu haram hukumnya. Jadi penyampaian dari guru-guru kita itu simpang siur teman-teman. Simpang siur itu ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Jadi umat yang kurang paham itu jadinya bingung teman-teman, bingung. Yang mana yang benar? Saya harus ikut yang mana kan gitu kan. Jadi biar tidak bingung teman-teman ya, kita kembali ke hati nurani kita masing-masing. Jadi beginilah. Kalau soal perbedaan acara, perbedaan pendapat, perbedaan agama, ya kan? Lebih baik kita itu diam. Diam. Nah, diam itu termasuk sedekah loh. Daripada kita bicara tapi salah. Melukai perasaan orang, ya kan? Jadi lebih baik misalkan agama kita Islam ya udah ya, biarkan yang agamanya seperti saudara Nasrani ya biarkan dia merayakan Natal, kita ya diam saja, nggak usah ngomentari gitu. Itu kan lebih baik gitu daripada kita itu komentar tapi nanti kita itu melukai perasaan di salah satu
agama yang lain. Itu kan juga gak bagus, Allah kan melarang juga. Jadi kita kembali kepada kita, ya lebih baik diam gitu. Itu ilmu diam namanya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya memang tidak diperbolehkan gitu. Jadi intinya tidak diperbolehkan bukan berarti kita itu benci kepada suatu golongan, bukan. Karena mereka ya mereka, di sini ya di sini, Anda ya Anda, saya ya saya. Nah, jadi nggak usah itulah. Kalau memang kita itu agamanya Islam ya nggak perlu mengucapkan memang gitu. Karena apa gunanya Al-Quran diturunkan kan gitu. Kalau kita memang berpikir sehat ya. Karena kebanyakan sekarang itu seperti ini teman-teman. Kebanyakan kita itu kalau sudah punya stempel itu apa ya? Punya stempel itu misalkan saya punya gelar, punya jabatan. Nah, terus kalau punya jabatan kita kan harus merangkul banyak umat, bukan hanya kepada suatu golongan, ya. Nah, itu kalau di pemerintahan, misalkan jadi menteri agama, namanya menteri agama kan cuma satu. Nah, ya. Tapi walaupun menteri agama itu satu, bukan berarti bukan menteri agama Islam kan tidak, kan tulisannya kan hanya gini, menteri agama, tidak ada lanjutannya Islam, Kristen, Katolik, Hindu kan nggak ada, menteri agama sudah di situ aja kan tulisannya itu, berarti itu ya untuk semua agama ya gitu. Tapi bukan berarti kalau menteri agamanya orang Islam, bukan berarti terus kalau sudah menteri kan sudah tahu apa ya terjemahnya Al-Quran, artinya Al-Quran. Misalkan contoh kecil, saya kan nggak bisa ngaji, nggak bisa apa. Kalau ketika saya misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ saja itu kan sudah jelas. Kalau Allah itu sudah memperingatkan kepada kita semua, berarti kita tidak boleh menuhankan atau percaya atau mengikuti ucapan mereka, ya kan? Itu cuma di kulhu doang ya, masih di kulhu itu kan masih banyak ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menyampaikan bahwa sudah banyak, apalagi yang terjadi di saat ini, banyak musibah. Islam sekarang itu tinggal nama teman-teman. Islam itu tinggal namanya saja, tapi tidak berarti kepada semua manusia, tidak. Itu kepada manusia yang sudah mulai keluar dari syariat Islam. Itu misalkan contoh kenapa saya bilang Islam tinggal namanya. Contoh ya, ketika orang itu ditanya agamamu apa? Islam. Nggak percaya. Coba lihat KTP-nya, dikasih tahu KTP-nya, catatan sipil itu agamanya Islam. Tapi dia akhlaknya, syariatnya, tauhidnya sama sekali tidak ada di Islam. Makanya itu yang disebut Islam tinggal namanya. Itu teman-teman. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, ya bukan hanya ucapannya saja, ya. Islam itu menaungi, tidak menyakiti. Nah, agar tidak menyakiti gimana? Misalkan saya orang Islam, saya memang orang Islam. Terus saya menyatakan kepada saudara Nasrani, selamat hari Natal. Nah, terus saudara dari saudara yang sesama Muslim, yang sama-sama beriman kepada Allah, dia tahu si A ini kok bilang selamat hari Natal kepada si B. Memang si B tidak terluka karena si B kan agamanya kan Kristen. Nah, si C agamanya Islam, si A agamanya Islam. Pasti si C sakit hati lah. Kenapa? Karena saya orang Muslim kok bisa menyatakan seperti itu gitu. Intinya seperti itu, logikanya seperti itu. Nah, kalau si C itu sakit hati,
apalagi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi nggak usah ikut-ikut, karena di hadapan Allah itu ya, di hadapan Allah itu yang diberi kitab dari depan ya, catatan kita kelak setelah hari kiamat itu hanya orang-orang yang dicintai Allah dan yang diselamatkan oleh Allah. Nah, kalau kita ingin selamat di dunia kok koyak-koyak demi jabatan, orang itu rela menggadaikan agama. Kalau menggadaikan masih mendingan ya, dia seakan-akan beragama tapi dia tidak di agamanya itu teman-teman. Banyak sekarang seperti itu. Gak boleh. Kalau kita Islam ya Islam, walaupun kita tidak makan sekalian. Misalkan ya, saya hidup di bawah jembatan, tidak dihargai orang sedunia, dibenci oleh orang sedunia, karena saya beragama Islam, karena saya taat, karena saya itu tidak mau keluar dari syariat Islam. Saya mengikuti jejak Rasulullah SAW, lalu saya dibenci, diusir. Apa boleh buat? Gitu teman-teman, itu baru Islam sejati gitu. Islamnya luar dalam, bukan hanya luarnya, dalamnya tidak. Kan gitu. Jadi kita ini sebagai orang Islam, saya nggak paham kitab, ya nggak bisa menerjemahkan Al-Quran, tapi saya rasa ya itu tadi lah, kalau kita itu tidak boleh ikut-ikutan orang yang menyembah patung misalkan, seperti itu kan. Yang menyembah patung itu banyak. Orang Islam bisa menyembah patung. Kok bisa? Ya, ketika orang itu datang ke juru kunci mencari pesugihan, terus sama juru kuncinya itu disuruh buat sajen, buat ritual di batu besar atau di pohon besar, itu sama juga. Jadi itulah makanya Islam tinggal namanya. Maka dari itu kita itu harus apa ya? Ya lebih baik kita itu rukun, tapi yang tidak perlu diucapkan itu loh maksud saya itu. Itu daripada kita mengucapkan menyakiti sama satu sama lain, lebih baik ya diam. Itu. Jadi kalau kita itu agamanya Islam, di Al-Quran sudah diterangkan, itu firman Allah, bukan catatan manusia, bukan peringatan dari manusia. Kok dilanggar? Itu kan yo salah gitu. Jadi itulah teman-teman ya, kita itu sebagai umat muslim jangan sampai simpang siur. Kalau masalah kerukunan, toleransi, yaitu wajib sebagai umat manusia. Misalkan saudara Nasrani, siapa yang menciptakan? Allah. Misalkan orang yang beragama Hindu, yang menciptakan siapa? Allah. Berarti Allah itu satu, tapi untuk semua umat itu. Nah, walaupun umatnya itu menyembah punya Tuhan sendiri, tapi kan yang menciptakan itu kan Allah. Jadi jangan dibenci, karena apa? Dia kan ciptanya Allah juga. Biarlah urusan Allah kelak gitu. Siapa tahu setelah Natal ini banyak orang yang tidak beragama Islam akhirnya masuk Islam. Nah, itu tugas kita, mendoakan semoga saudara saudari umat manusia dapat hidayah dari Allah, dibuka hatinya, akhirnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang terbaik menurut saya. Tapi kalau menurut Anda tidak baik, ya mendoakan orang yang semoga mendapat hidayah, ya nggak tahu. Tapi menurut saya kalau mendoakan orang baik, insya Allah kita itu lebih diberi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kan malam satu Rajab. Sekarang banyak doa-doa yang dikabulkan Allah. Semoga saudara-saudari banyak rezekinya, sehat selalu, berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Oke, jangan lupa ya, tonton, subscribe, bagikan channel ini.
Semoga bermanfaat bagi banyak umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.